kita, yaitu talk show yang diselenggarakan oleh DPC IWAPI Kota Dumai. Yang akan menjadi moderator nanti adalah Ibu Roce Komalasari SPD, Ibu Julia Sinaga SPD. Selanjutnya narasumber kita pertama dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian. Nanti silakan langsung dulu ke depannya Ibu dan Bapak yang disebutkan. Yaitu pertama narasumber kita dari Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, Ibu Winda Yanti Esos MSI, yaitu Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro. Selanjutnya narasumber kita yang kedua adalah Bapak Wan Sudirman ST MSI, merupakan Kepala Bidang Pengembangan Luar Negeri di Dinas Perdagangan Kota Dumai. Pada Bapak disilakan. Selanjutnya narasumber kita yang ketiga adalah Ketua Kadin Kota Dumai, Bapak Zulfan Ismaili SH. Dan narasumber kita yang keempat adalah akan ada presentasi dari Bank Riau dari Bapak Wendy Adha, yaitu Account Officer MKM Bank Riau Kepri Syariah Kota Dumai. Dan moderator kita yang cantik-cantik yang pertama adalah Ibu Roce Komalasari SPD dan Ibu Julia Sinaga SPD. Acara talk show saya serahkan kepada moderator talk show, kepada Ibu Julia Sinaga dan Ibu Roce, kami silakan. Terima kasih MC kami yang cantik, Diana, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk memandu acara pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Bapak Anggota DPRD Provinsi Riau, Pak Sunaryo, juga selaku penasihat IWAPI Kota Dumai. Kemudian ada ibu kami yang sangat kami cintai, Ibu Ketua DPC IWAPI Kota Dumai, Ibu Sergiana Sunaryo. Kemudian ada ibu dari yang mewakili dari IWAPI Kabupaten Meranti. Selamat datang di Kota Dumai, Ibu. Seluruh undangan teristimewa untuk narasumber kami yang hadir pada pagi hari ini, ibu-ibu dan bapak-bapak yang cantik dan ganteng-ganteng. Teristimewa buat pelaku usaha yang ada di 7 kecamatan yang ada di Kota Dumai. Nah, selamat datang di acara talk show digital marketing dalam rangka Hari Ibu tahun 2022. Selanjutnya kepada dia kami persilakan. Oke, siap semuanya masih muda-mudaku. Mana suaranya? Mana suaranya? Oke, kalau kasih hapus dulu untuk diri kita sendiri. Oke, inilah dia narasumber kita. Terima kasih Pak Kadin, hari ini telah hadir, senyumnya nggak tanggung ya Bunda ya, manis sekali. Bapak dari Bank Riau, makasih Pak Wan dari Dinas Perdagangan, ibu kita yang cantik, terima kasih. Inilah kita para materi-materi kita. Kami minta kepada bunda-bundaku nanti seluruh UMKM yang berada di 7 kecamatan, ambil ilmunya, ambil hikmahnya, buka usahanya. Semoga kita UMKM Kota Dumai lebih sukses lagi ke depan. Siap? Siap? Oke, kita mulai cara kita ini pada hari ini. Ibu, kalau lihat seperti ini kan semangatnya luar biasa ya. Betul sekali, sangat luar biasa. Pada pagi hari ini juga luar biasa nih. Sangat. Aura yang dipancarkan oleh pelaku-pelaku bisnis yang ada di Kota Dumai. Nah, bagaimana hari ini kita bisa bersinergi dengan narasumber untuk lebih maju lagi? Betul sekali. Jadi hari ini kita mengangkat temanya itu digital marketing, Bu. Digital marketing sesuai dengan apa yang ada saat ini. Kami meminta ibu-ibu bisa meluangkan waktu sedikit, benar-benar konsentrasi, karena belum tentu juga kita bisa ketemu untuk acara ini lagi ya Bu ya. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, kita mulai dari kita minta dari ibu kita Bu Winda yang cantik terlebih dahulu. Silakan. Dari silakan. Apa? Monitor. Silakan ibu saya. Mana hapusnya mudah-mudaku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Senario, Ibu, kami mau menyampaikan mungkin beberapa informasi ya. Terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Kayaknya mungkin sebagiannya udah tahu ya. Saya
Udah tahu apa enggak Bu? Kira-kira saya ini udah, belum ya? Jadi saya memperkenalkan diri kembali. Nama saya Winda Yanti. Saya bekerja di Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian, dan kebetulan saya membidangi bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi usaha mikro. Next langsung ya, saya memperkenalkan dulu dinas kami ini tugasnya seperti apa, terus bidangnya apa saja yang ada di dinas kami. Bidang yang ada di, kalau disingkat Diskop UKM Peri, itu Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian. Jadi kami memiliki bidang itu ada, saya di sini lah ya Bu ya, lebih kayak main. Bidang yang kami miliki itu ada 3 bidang, masing-masing kita saling sinergitas dan saling koordinasi. Itu bidang kelembagaan dan pengawasan, bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro, dan bidang perindustrian. Kami berharap dari bidangnya kami nanti akan berkolaborasi dengan bidang kami berharap nih usaha pelaku mikro ini dia nanti akan berkumpul dengan usaha yang sejenis. Kami berharapnya pelaku usaha mikro itu meningkatkan usaha mereka itu membentuk dengan koperasi-koperasi, karena koperasi produksi itu sangat dibutuhkan di Kota Dumai, karena kita belum ada membentuk koperasi produksi yang akan nanti dikembangkan di bidang kelembagaan dan pengawasan. Dan kami juga berharap nanti di perindustriannya, bidang perindustriannya, hasil dari usaha mikro kita yang dari rumahan kecil-kecilan, kita bisa meningkatkan lagi untuk menjadi sebagai kawasan industri tertentu. Kayak misalnya ya, kami berharapnya ada pelaku usahanya yang pengolahan tempe. Jadi kita akan membuat kawasan-kawasan untuk pengolahan tempe itu tersendiri Bu. Jadi dia sudah mencapai nanti jadi sebagai perindustrian. Perindustrian dalam arti kata IKM, industri kecil menengah. Oke. Kebetulan saya di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan usaha mikro. Jadi untuk diketahui Ibu, yang namanya usaha mikro sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan berdasarkan PP nomor 7 tahun 2021, usaha mikro itu modalnya di bawah 1 miliar. Jadi jangan terkejut ibu-ibu, nanti kita ada yang komplain nih, kalau yang punya usaha, yang punya mobil besar, yang punya ini, kok dia mikro? Nah ini dia, karena Undang-Undang Cipta Kerja dari PP nomor 7 tahun 2021 kita sudah di bawah 1 miliar. Oke, next. Tugas pokok dan fungsi sesuai dengan Peraturan Wali Kota Dumai nomor 45 tahun 2022. Jadi kami baru berubah Ibu, baru berubah bidang. Dulu bidang kami namanya bidang industri, bidang UMKM, dan bidang koperasi. Nah, sekarang kami sudah berubah. Salah satu tupoksi yang penting, kalau saya menurut tupoksi saya Bu ada 17 item, nanti penting bacanya Bu, saya juga pening gitu. Jadi saya hanya 3 fungsi yang saya utamakan, yaitu melakukan pendataan terhadap pelaku usaha mikro. Alhamdulillah kami ada melakukan pendataan namanya Sistem Informasi Data Tunggal. Ibu-ibu kira-kira udah terdata atau belum yang di data tunggal SIDT? Wah, banyak yang belum ya. Ini dari kementerian Ibu. Jadi kalau misalnya Ibu yang belum, kami harapkan kerjasama kita bersama. Ibu datang ke dinas kami, akan kami bantu. Itu mata UMKM juga Ibu terdaftar atau belum nih sebagiannya? Ada yang belum ya? Kalau yang belum kayaknya daftar sendiri Ibu melalui Google. Nanti ambil di mata UMKM, isi sesuai yang dia minta. Yang paling utama adalah Ibu harus menyiapkan dulu SKDU-nya, surat keterangan domisili usaha dari kantor lurah, atau Ibu pakai NIB, nomor induk berusaha, karena itu nanti yang akan diminta di dalam aplikasi mata UMKM. Kalau misalnya Ibu tidak mengerti, kita dari Dinas UMKM ini memiliki 7 penyuluh, masing-masing 1 per kecamatan.
udah juga banyak yang tahu siapa penyuluhnya per kecamatannya. Kalau enggak nanti ibu kami sangat welcome sekali ibu-ibu datang ke dinas UMKM, nanti kita bantu. Terus kita juga membantu itu memberikan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro. Jadi pembinaan yang kami sampaikan ini ibu, bagaimana ibu memiliki usaha tapi ibu sudah lengkap izinnya. Jadi kami memfasilitasi ibu-ibu. Ya, bukan berarti ya kalau berharapkan anggaran, insya Allah kita minta bantuan dulu nih sama bapak ya, Pak ini Bapak Dewan. Kalau ini kita kebetulan memberikan fasilitas terhadap kebutuhan apa saja yang dibutuhkan oleh pelaku usaha supaya kalau kita mau berkembang ke depannya kita sudah ada ada kekuatannya. Kenapa? Yang namanya konsumen dia butuh izinnya kita, dia butuh ini halal apa enggak, ini ada sehat apa enggak, higienis atau enggak. Nah itu kalau konsumen lebih pintar dari kita ya Bu ya memilih. Terus yang tiga adalah memfasilitasi izin yang saya sampaikan tadi. Kami memberikan fasilitas izin, baik itu nanti ada halal, ada BPOM-nya, ada PIRT, sesuai kebutuhan bagi pelaku usaha itu sendiri. Next. Ibu-ibu ini sudah melakukan usahanya duluan, udah ada atau baru pemula? Rata-rata lah, saya mau nanya nih, kira-kira nih ibunya kayaknya nggak semangat ya. Ibu semangat apa enggak nih? Kalau nggak saya stop nih. Jadi gini, gitu ya. Oh kasih yel-yel ya. Aduh, kira-kira mau yel-yelnya apa ya Bu ya? Kalau saya bilang UMKM, oke, itu bisa? Saya coba dulu ya. UMKM? Jadi gini Bu, setiap kita melakukan usaha, kita harus memiliki 6 poin ini. Nah, yang paling sangat penting itu adalah nomor induk berusaha, NIB. Itu NIB itu apa itu Bu? Itu adalah pengganti izin yang dulu-dulunya yang ada izin kayak macam izin lokasi, izin IMB, inilah dia kumpulannya di NIB, nomor induk berusaha, yang sekarang namanya nomor induk berusaha berbasis risiko. Nah, untuk pembuatan ini ada dua model yang kami kasih. Pertama, ibu-ibu mengupload sendiri. Jadi ibu menyusun sendiri nih, ibu buka di Google, buka OSS berbasis risiko, ibu isi apa yang mereka inginkan. Nah, namun untuk diingatkan, kita harus berpola pikir bahwa mindset kita, usaha mikro kita itu di bawah 1 miliar. Berarti mereka di OSS itu ada isinya OSS berbasis risiko rendah, berbasis menengah rendah, berbasis menengah tinggi, dan berbasis tinggi. Nah, untuk pelaku usaha mikro itu di bawah 1 miliar itu rendah. Jadi ibu nggak perlu apa-apa, ibu upload cukup ada email ibu, ada WA ibu, ada nik ibu. Ibu langsung bisa daftar. Kalau ibu juga nggak bisa, kami juga menyarankan ke DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu. Itu nanti mereka yang akan membantu tuh ibu untuk mengurus OSS-nya. Kalau nggak bisa juga lagi, kami siap juga membantu ibu-ibu. Ibu datang ke kantor kami, akan kami bantu ibu membuat NIB-nya, nomor induk berusahanya. Nanti ibu akan kami arahkan kepada penyuluh-penyuluh kami. Oke Bu, terhadap PIRT halal itu di dalam OSS berbasis risiko itu nanti ibu tinggal klik, dia punya batas tenggang waktu selama 3 bulan ibu sudah memiliki PIRT dan halal, tapi hanya untuk sementara dan ibu harus mengikuti prosesnya. Kalau PIRT nanti ada pelatihan yang akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan. Nah, hasil dari rekomnya Dinas Kesehatan itulah yang ibu pegang nomor PIRT-nya. Nah, sedangkan halal ini untuk tahun depan ada 900.000 se-Indonesia halal gratis
itu dengan aplikasi Si Halal. Nah, kalau bisa ibu-ibu tolong cepat mendaftar ke kami, karena kebetulan kami juga penyuluh halal, ada 3 orang di Dumai, dan kebetulan mereka juga berada di naungan kami. UMKM? UMKM? Kalau halal sudah oke, BPOM itu merupakan program dari pemerintah pusat juga, dan itu hanya dibutuhkan bagi pelaku usaha yang memiliki frozen satu lagi dia mengandung susu terus jamu. Kalau misalnya produk kita itu hanya kurang dari 7 hari, ibu nggak perlu BPOM. Tapi kalau ibu punya frozen makanannya atau punya yang mengandung susu, itu wajib BPOM. SNI. Nah, SNI ini kita jarang ya Bu, kalau mau keluar negeri baru pakai SNI. Tapi kalau misalnya ibu terdaftar di OSS, itu SNI Bina UMKM-nya sudah ada. Jadi ibu nggak perlu risau, nanti di dalam OSS itu kita bantu sampai selesai. Jadi punya SNI-nya, punya halalnya, punya PIRT-nya, dengan catatan 3 bulan setelah itu harus diurus, karena halal kewenangannya dari Kemenak. Kalau PIRT wajib diperiksa oleh Dinas Kesehatan. Nah, ini yang sering lupanya haki. Pelaku usaha paling nggak suka ngurus haki. Tapi nanti dengan catatan, apabila pelaku usaha itu berkembang dengan usahanya, tahu-tahu ada salah satu orang sama juga pelaku usaha, dia ambil produk ibu nggak bisa komplain karena ibu nggak punya hakinya. Jadi kalau diambil sama orang lain, ya ibu ya udah pasrah aja, karena ibu nggak punya kekuatan hukum. Jadi kami berharap juga Bu, sebelum kita membuka usaha, kita harus memikirkan dulu namanya apa ya yang bagusnya, produknya apa ya yang mau kita inikan laksanakan. Jadi kalau misalnya itu berkembang, dia tidak bisa diambil lagi oleh orang lain, dan ibu bisa menuntut kemana saja kalau ibu sudah memiliki haki. Namun pelaku usaha kita rata-rata haki nggak pernah dibuat ya Bu ya. Nah haki ini Bu memang sih biayanya besar. Cuman kalau ibu meminta kami membuatkan rekom, kami mengeluarkan rekom itu ada potongan 500.000. Itu di Kemenkumham. Itu Bu, next. UMKM? Enggak semangat ini kami. UMKM. Sengaja, rupanya lagi fokus atau gimana nggak tahu nih. Jadi dalam saya cuma kasih pembinaan itu sedikit aja ya Bu. Intinya sebenarnya ini dalam berusaha yang diperlukan pada diri kita itu adalah memiliki keyakinan dan percaya diri. Percaya diri nggak kita dengan produk yang kita mau tampilkan? Kadang-kadang kan nggak ada nih mau percaya diri. Ntar dia jualan tempe nih, tahu-tahu dia nggak percaya diri, nggak laku tempenya, ya udahlah tukar yang lain. Nah, itu pelin-pelan seperti itu Bu, berubah-berubah setiap harinya. Kita nggak akan fokus, nggak akan dapat usaha yang kita inginkan. Terus sesuai dengan hobi. Biasakan sesuai dengan hobi Bu, jangan sesuai dengan kata orang. Kadang-kadang kita nindak orang jualan tempe, ala sibuk pula kita jual tempe ya kan, padahal kita juga nggak ngerti. Akhirnya apa? Ya udah usaha orang, usaha kita, usahanya. Akhirnya nggak, itu akan ekonomi kita tetap saja itu Bu. Nggak ada kita istilahnya apa ya, kayak Mbak Ismanya coklat nih, sendiri aja jadi coklatnya. Nih terus dekati pengusaha senior sebelumnya. Kalau misalnya saya berarti seperti itu Bu, kalau ada jual kerupuk pedas saja satu kelurahan itu. Kenapa? Kalau terbentuknya suatu wilayah usaha, kita akan mudah membentuk usaha itu dalam bentuk koperasi-koperasi. Nah kalau untuk ekspor nanti kan diserahkan nih sama Pak Kadinya, sama Pak Wan Sudirmannya. Nanti dia akan mikir, kalau kita punya produk banyak dalam suatu
oh ini bagus untuk ekspor nih. Di pola pikir itu nanti akan muncul, inilah dia gunanya nanti di Pak Wan Sudirman dan Pak Kadin. Nanti Pak Kadin yang menerangkan tuh, oh bagus nih untuk ekspor, gitu kan. Terus kalau kita dekati pelaku usaha, mudah-mudahan apakah nggak rugi lah ya kalau kita memberikan ilmu kepada yang lain, sedangkan ilmu agama aja yang untuk akhirat aja kita berbagi, apalagi ilmu dunia ya. Kalau saya berharapnya kita saling berbagi. Satu, terus yang lakukan kegiatan usaha yang kita inginkan walaupun usahanya masih kecil, seperti yang tadi juga sebut, yaitu masalah hobi. Kalau nanti kecil, tengok orang usaha manik-manik, kita ikut manik-manik lagi. Nanti udah mentok, usaha ini lagi. Akhirnya kita apa? Kita nggak punya yang produk usaha kita yang asli itu mana. Jadi bagus kalau kita memiliki suatu usaha seperti Mbak Isma nih, usaha coklat, ya coklat terus dia, tapi dia mengembangkan lagi. Nah, seperti itu gitu. Saya tahunya Mbak Isma nih, kan nampaknya Mbak Isma. Next. Nah, yang sering terjadi yang saya bilang tadi, punya produk tapi bingung jualnya. Betul apa enggak, Bu? Ya. Tapi tenang Bu, kami dari dinas sudah membuat tempat namanya Dekranasda. Jadi Ibu bisa nitip produk Ibu di Dekranasda. Insya Allah Bu, sekarang sudah jalan. Mungkin oh enggak jalan itu, enggak Bu, jalan. Itu di bawah naungan kami. Jadi nanti tetap kami pantau. Dan kami juga meletakkan display produk di hotel-hotel. Kalau produk Ibu mau masuk ke hotel, kami welcome dengan catatan barangnya tersedia. Karena apa? Kita nggak tahu nih yang namanya konsumen di hotel kapan saja dia bisa minta. Nah harus ada barangnya. Tenang ya Bu ya. Paling tidak kita saling kenal lah Bu. Ibu sering-sering main ke dinas kami, insya Allah kami welcome. Ya kayaknya ada ibu yang satu yang saya kenal di sana, tapi saya lupa namanya, dari Sungai Sembilan ya. Ya sering main ke kami. Ibu udah pernah halalnya udah diproses ya Bu ya. Oke. Terus usaha saya berjalan di tempat. Kenapa? Karena tidak memiliki kolega. Kenapa? Kita mau berusaha nih, oh ini usaha aku sendiri, aku nggak perlu kasih ilmu lah sama orang, kita cukup di sini aja. Aku aja yang punya. Pola pikir yang seperti itu salah. Jadi kalau bisa, tetap saya tekankan, bentuklah kelompok. Kenapa bentuk kelompok? Karena nanti saling antar sesama kita seperti ini kelompok IWAPI ya. Sesama kita akan nanti berkolaborasi. Oh ibu punya usaha kue basah. Oh pakai punya saya ya. Nah kan di antara kelompok itu kita bisa saling berkoordinasi dan saling bersinergitas. Oh aku punya plastiknya loh, beli plastiknya dengan aku ya. Akhirnya apa? Lingkaran penjualan itu tetap berjalan. Nah kalau bisa kita saling berkoordinasi dan sinergitas terhadap kita sesama pelaku usaha. Yang itu yang sering kadang-kadang IG-an ya Bu ya. Kalau IG-an itu memang susah. Jadi akhirnya mentok di situ penjualannya. Nggak mau di kemana, kenapa? Karena saya nggak mau membuka usaha kita itu. Nah, ini kalau yang ini nih kayak Pak Tiau nih, penjualan banyak, tapi uang nggak ada. Ini dia. Makanya kami juga membantu. Ayo kita undang nih Bang Riau-nya. Kenapa? Bang Riau bisa nanti memberikan kira-kira kemudahan apa untuk pelaku usaha yang ada di Kota Dumai. Oke, next. Kalau ini solusi standar untuk pribadi. Jadi Bu, yang nomor 1, buatlah perencanaan usaha secara tertulis. Jadi jangan gabung-gabung Bu. Usaha Ibu dengan untuk Ibu pribadi itu terpisah. Ibu buat catatan tersendiri. Yang kedua, pelajari pasar Anda dan susun strategi pemasarannya. Itulah gunanya kita berbentuk kelompok. Jadi paling tidak kita bisa menentukan kira-kira produk ini bagus dan bisa dikembangkan di dalam kelompok usaha karena kita saling sinergitas tadi dan berkolaborasi. Yang ketiga, analisa keuangan usaha Anda dengan tepat.
Jadi nanti Bu kalau misalnya beli minyak untuk usaha dengan beli minyak untuk rumah tangga, Ibu pisahkan minyaknya, jangan sama. Jadi Ibu harus menganalisa ini kebutuhannya berapa. Pakai manual aja dulu Bu, kita nggak perlu yang istilahnya canggih dulu, nggak usah dulu, karena dari manual, dasar manual itu baru kita bisa. Terus catat semua uang yang masuk dan keluar dalam usaha itu yang saya bilang tadi terpisah juga. Jadi buat aja pembukuan desa nanti. Kami berharap kedepannya nanti IWAPI juga buat nih sosialisasi terhadap bagaimana pembukuan yang bagus untuk pelaku usaha mikro. Nanti kita ini ya Bu. Yang kelima adalah fokus dan komitmen dalam pelaksanaannya. Jadi jangan plan. Itulah intinya. Jadi kita nggak bisa yang namanya bentar usaha ini, bentar usaha itu. Akhirnya apa? Kita jadi tidak punya fokus di dalam usaha. Next, udah habis. Sudah habis Bu. Kenapa saya kerajinan aja? Nanti kalau saya taruh foto kue-kue Ibu, foto kue saya mana? Nah, jadi bagus kayak kerajinan aja. Itu aja yang dapat saya sampaikan. UMKM? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana solusinya? Dicatat, disimak, nanti ada sesi tanya jawab ya bunda-bundaku. Tetapi ini kayak Kak Oce harus ada yel-yel nampaknya nih. Kalau saya bilang siapa kita? UMKM. Siapa kita? Wanita hebat. Siapa kita? Yes. Bisa? Bisa? Oke, Kita ulangi dulu Bu ya. Kita Siap cari ya. Kita mungkin bisa berdiri ya, berdiri ya. Berdiri. Biar awalnya biar keluar nih. Biar keluar dulu nih. Mungkin pada ngantuk-ngantuk semua nih Kak Oce. Iya. Ya, pada ngantuk nih. Kayak jam 7 udah sampai di sini Bu ya. Iya, jam Makanya 7. ngantuk. Habis sholat subuh langsung siap-siap dandan lagi ya Karena kan. tadi malam hujan kan. Iya. Kita mulai ya Ibu ya. Siapa kita? Siapa kita? Wanita sukses. Siapa kita? Yes, tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, silakan Tapi Ibu kembali. rasanya kalau cek biar lebih gimana kita kocok dopres dulu nih untuk Oke, tenang aja. Ya, boleh. Kita kocok tuh dopres kita nih. Semuanya udah dapat dopresnya kan Ibu-ibu? Sudah, alhamdulillah. Kami minta kesediaan daripada Bapak Penasihat kami yaitu Bapak Dr. Haji Sunario untuk mengambil satu dopres. Boleh 5 Mbak. Satu aja dulu. Satu aja dulu ya. Biar lebih tebal. Silakan Mbak. Oh, diberikan kehormatan buat Ibu Bunda. Bunda. Oke, siap Bunda. Mewakili. Oke, siap Bunda. Boleh. Bunda, berdiri pun. Berdiri pun. Berdiri pun. Iya. Lain goyangnya. Nomor 12. Karena apa? Hari lahir saya 12 Desember. Boleh ulang tahunnya? Satu aja Bunda. Oke, siap. Silakan dibacakan Kak Oce. Iya, baik yang beruntung yang disambut oleh Bu Jubrida 3 angka diawali dengan 0, diakhiri dengan 0. Ayo, yang kira-kira Ibu yang diawali dengan 0, diakhiri dengan 0. Mau angka berapa? 030. Angka berapa? 6. Berapa? 2 0 2 0. Silakan ke depan. Kami minta kesediaan daripada Ibu dari Meranti didampingi oleh Ibu DPC Kota Dumai. Dengan nomornya dulu, nanti takut nomor salah nanti. Nomornya 2 0. 020 pas betul 020. Oke, tepuk tangan. Dulu satu pertanyaan. Bisa tapi siapa kita? Lupa lagi. Siapa kita? Siapa kita? Wanita hebat. Siapa kita? Ya, satu pertanyaan kami minta dari yang mewakili pakai jilbab biru nih, yang luar biasa. Ibu-ibu pelaku bisnis untuk Ibu Winda. Yang memberikan pertanyaan kita kasih Ada dia, yang Bu. kita biar kita ini dulu kita minta kesediaan dari Bapak Dinas Perdagangan terlebih Oh, dahulu. boleh, Dan boleh, udah boleh. makin gimana gitu Kak. Oh, silakan. Siap. Ya, terima kasih.
Ketua DPC IWAPI dari Meranti, dan tamu undangan beserta narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Sebelum saya memulai, saya mengucapkan selamat pada ibu-ibu pada hari ini, yaitu bertepatan dengan Hari Ibu tanggal 22 Desember. Semoga ibu-ibu sehat selalu. Baik, perkenalkan, nama saya Wan Sudirman, sebagai Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Luar Negeri Dinas Perdagangan Kota Dumai tahun 2021 sampai sekarang. Tempat tugas saya di Dinas Perdagangan Kota Dumai. Sebelumnya, pemaparan yang saya sampaikan kepada panitia itu berkaitan dengan pemasaran produk UMKM sesuai dengan visi-misi Kota Dumai. Visinya itu terwujudnya Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang unggul dan bertumpu pada budaya Melayu. Dengan misi kami yaitu mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu kepada pelabuhan dan industri, dengan tujuan mewujudkan perekonomian yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera. Sasarannya adalah meningkatnya perekonomian dan daya saing daerah. Next. Nah, dapat saya sampaikan program kegiatan kami di tahun 2023 ini, yaitu pertama program perizinan dan pendaftaran perusahaan, yang kedua program peningkatan sarana distribusi perdagangan, yang ketiga program stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting, yang keempat program pengembangan ekspor, yang ini yang menjadi tupoksi bidang saya. Yang kelima program standarisasi dan perlindungan konsumen. 6 program penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri. Jadi di Dinas Perdagangan ini pemasarannya ada dua, pemasaran dalam negeri dan pemasaran luar negeri. Next. Dapat saya sampaikan sedikit mengenai apa sih definisi dari e-commerce itu, yaitu kegiatan atau transaksi jual beli secara elektronik. Nah, kegiatan jual beli yang terjadi di dalam dunia cyber identik dengan kegiatan jual beli secara konvensional. Bedanya hanya di mana terjadi proses penawaran produk. Order sampai dengan pembayaran dilakukan secara elektronik, online via internet. Next. Contoh e-commerce berbentuk mall, pasar atau marketplace. Ini bentuknya, contohnya seperti yang biasa itu seperti tokobagus.com, berniaga.com, bisnis ukm.com. Next. Nah, kalau ini berbentuk tokonya, situs menjual barang jasa milik sendiri, merchant sekaligus pemilik situs. Contohnya Rakuten, Zalora, Bineka, Bonekaku, .blogspot. Next. Kalau ini yang berbentuk reklame, usaha perorangan banyak dilakukan masyarakat dengan hanya mencantumkan barang jasa yang dimilikinya untuk dijual melalui jaringan sosial network, banner, iklan atau e-commerce. Next. Nah, ini kalau kita mau memulai usaha, tentu kita harus memiliki strategi pemasaran. Next. Pemasaran meliputi mengenali kebutuhan konsumen. Yang kedua, memilih dan mengembangkan barang jasa yang bisa memuaskan konsumen. Ketiga, kita tentukan harga yang layak.
Jadi produk yang kita jual ini kira-kira masyarakat mampu nggak beli? Yang keempat yaitu menginformasikan produk kepada konsumen atau sering kita sebut dengan promosi, pendistribusian produk, dan terakhir memperoleh keuntungan dan hubungan jangka panjang. Jadi kita harus berpikir kira-kira kita berusaha ini untung atau enggak. Terus apakah usaha kita ini hanya setahun atau 2 tahun atau bisa dilanjutkan. Next. Strategi pemasaran yang harus ada di pikiran kita yaitu yang menjadi target kita yaitu produk, harga, tempat, dan bagaimana kita mempromosikan produk kita. Next. Nah, ini berkaitan dengan strategi produk. Produk yang akan kita hasilkan itu harus berkualitas, memiliki nama produk, merek yang tidak sama dengan merek orang lain. Kami pernah didatangi dari chef Malaysia, berkaitan dengan nama produk. Nama produk ini dia usulkan kalau bisa nama-nama produk yang kita buat itu feminim dan mudah diingat orang. Karena kalau produk itu susah dibaca, terus kan nama-namanya jarang kita kenal, susah kita nanti akan memasarkan produk kita. Kemudian berkaitan dengan produk itu juga penampilan, ya kan? Misalnya kita mau menampilkan atau menjual mangga, keripik, ya kan? Keripik dari mangga atau keripik dari ubi. Jadi secara mereknya itu harus menampilkan ubinya itu. Kemudian kemasan, terus ukuran dan pelayanan purna jual. Next. Nah, ini kita berbicara mengenai merek. Nah, pertimbangkan merek yang mudah diucapkan, dieja, dan diingat. Jadi kalau kita membuat merek itu susah diingat. Jadi orang kalau ke misalnya kita ke Alfamart atau ke toko-toko gitu kan, pasti yang kita ingat itu adalah merek-merek yang mudah diucapkan. Jadi kalau merek-merek yang susah diucapkan biasanya tidak kita lihat, ya kan. Terus merek kita itu memiliki beda dengan merek orang lain. Nah, kalau bicara merek ini biasanya kan sudah ada hak kekayaan intelektual. Jadi dalam memasarkan produk tidak boleh sama dengan merek orang lain. Dan juga harus terdaftar. Next. Nah, berkaitan juga dengan merek atau logo yang telah saya sampaikan sebelumnya, mengandung keaslian dan mudah dibaca, mudah cocok dengan produknya, mudah diingat, sederhana dan ringkas, mudah disisipkan pada media apapun, tidak berkonotasi jelek, cocok untuk ekspor, tidak sulit digambarkan. Next. Nah, ini kalau kita berbicara kemasan, paket, produk yang kita hasilkan itu harus bisa melindungi produk kita sendiri. Jangan kita nanti menjual produk yang mudah terkontaminasi dengan hal-hal yang di luar. Terus memiliki atau menarik perhatian pembeli. Kemudian mudah dan praktis, memiliki informasi yang jelas, mengundang minat dan memiliki manfaat, serta
murah dan praktis. Belum. Nah, ada pelaku usaha kita menyampaikan ke kami, Pak, kami kalau nak berbicara kemasan ini, Pak, berbicara merek, modal kami aja untuk usahanya tak cukup. Contohnya saja, kami lagi mempromosikan bumbu masak Buya. Dia menyampaikan untuk membuat merek kemasan ini butuh dana 60 juta. Sementara produksi kami hanya 1 sampai 10 juta. Dari mana kami dapat uang yang 60 juta? Akhirnya produk-produk kita itu ya tidak seperti yang produk-produk luar yang mudah, praktis, melindungi produk, menarik perhatian. Nah, UMKM kita itu dapat kita lihat lah, seperti PIK itu kan sederhana, terus produknya masih mengandung minyak. Sementara kalau untuk bicara ekspor, nanti akan saya jelaskan terakhir. Next. Nah, ini kita berbicara strategi harga. Faktor yang mempengaruhi permintaan pasar, target pasar, reaksi pesaing, bagian lain dari bauran pemasaran, tujuan pemasaran, biaya produksi, dan keuntungan. Harga harus dibuat serendah mungkin untuk menarik perhatian konsumen, tapi dibuat setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Jadi ada 2 cara kita menentukan harga. Yang penting menarik perhatian, seberapapun harganya. Misalnya produk kompetitor itu menjual dengan produk yang sama harganya 10.000, tapi kita bisa jual 30.000. Contohnya saja keripik ikan dijual di Dumai 15.000, sementara di Pekanbaru 30.000. Target yang membeli itu siapa? Itu yang harus kita pikirkan. Jadi UMKM jangan berpikir kalau saya jual harga murah pasti orang beli. Padahal dengan produk yang sama orang bisa menjual dengan harga yang tinggi dan ada juga yang beli. Nah, kita harus dalam bicara strategi harga ini, siapa yang beli? Kan? Misalnya kita gambaran umum, kita menjual bawang 1 kilo ke orang biasa, orang umum, itu banyak penawarannya. Tapi kalau kita coba jual ke pelaku usaha yang tinggi, atau mungkin kita cobalah jual dengan bapak-bapak dewan di sini, ya kan, pertimbangan itu banyak, mungkin saja lebih. Nah, inilah yang dimaksudkan kan, dibuat setinggi mungkin untuk mendapatkan keuntungan. Siapa yang membeli produk ini? Next. Habis. Nah, ini tempat distribusi, pemilihan tempat yang strategis, pemilihan perantara yang sesuai dengan produk. Distribusi bisa langsung maupun tidak langsung. Jadi kalau kita menghasilkan suatu produk, pembeli bisa langsung ke kita, atau pembeli bisa langsung melalui perantara. Jadi kalau istilahnya kaki tangan gitu. Next. Nah, dan terakhir ini perlu juga promosi. Kami di Dinas Perdagangan, produk-produk UMKM yang kami promosikan adalah produk UMKM unggulan. Jadi di dalam rencana pembangunan jangka menengah Kota Dumai ada masalah. Permasalahannya itu adalah pelaku usaha kecil menengah atau industri kecil menengah tidak mendapatkan porsi di pemerintah. Dalam arti kata,
kurang mendapatkan pembinaan. Dapat saya informasikan, di Kota Dumai ini yang menikmati fasilitas dari pemerintah itu adalah pelaku usaha besar. Kalau kita bandingkan jumlah produk yang diekspor dengan UMKM kita, itu 1 berbanding 1000. Jadi kalau pelaku usaha besar itu mengekspor 1 ton, UKM kita cuma bisa mengekspor 1 kilo. Kalau berbicara total keseluruhan yang diekspor 10 juta ton untuk pelaku usaha besar. Sementara kalau secara nilai, setelah kami kumpulkan data-data itu, pelaku usaha kecil menengah dengan nilai ekspor dari tahun 2020 sampai sekarang itu baru berkisar 10 juta US dollar. Kalau kita pilahkan lagi, apa sih pelaku usaha kecil ini yang bernilai 10 juta itu apa sih? Produk-produk hasil pertanian. Sementara kalau kita bicara UKM sendiri seperti produk makanan minuman, itu dalam kisaran ratusan kilo. Kalau kita rupiahkan itu ya di kisaran masih di bawah 1 miliar. Nah, itulah pentingnya promosi. Jadi tidak semua UKM yang kami lakukan pembinaan, karena kami melakukan pembinaan khusus UKM unggulan. Jadi sudah disaring dulu sama dinas UKM yang mana kategori unggulan, barulah yang kategori unggulan ini yang kami promosikan. Seperti contohnya bumbu masak Buya yang kami promosikan ke provinsi, ke daerah-daerah lain, bahkan ke luar negeri. Nah, mungkin apa yang saya sampaikan pada saat ini mungkin menjadi pertanyaan, apakah saya juga bisa dipromosikan? Bisa, asal kategorinya itu sudah disortir dulu dari UKM. Kalau sudah masuk dalam kategori unggulan daerah, hal ini masuk dalam program kami untuk dipromosikan. Next. Slide terakhir, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan terkait dengan ekspor setelah pemaparan, karena saya yakin berbicara ekspor pasti UMKM kita ini tak paham, tak ngerti, dan tak familiar, ya kan? Mungkin sudah di benak-benak semua bagi Bapak UMKM semuanya. Karena kami pernah hadapi pelaku usaha kecil, Pak, kami tak ngerti ekspor, Pak. Yang penting Bapak bagaimana produk kami ini bisa laku di luar negeri. Mungkin. Nah, itu harus kita rubah Pak, mindsetnya Pak. Iya, mindsetnya seperti harus kita rubah supaya UMKM sekota Dumai 7 kecamatan memahami apa itu ekspor. Untuk sesi tanya kita pilih dulu Pak, kita masukkan terus lagi. Terima kasih. Pelaku bisnis yang akan dipromosikan itu telah disortir dari Dinas UMKM, promosi dan strategi dan dari Dinas Perdagangan. Yang menjadi pertanyaan yang mengganjal dari saya, nah teman-teman nih pelaku bisnis sendiri nih, kira-kira sudah siap belum dengan produknya untuk bisa bersaing dengan yang lain? Itu menjadi tanda tanya besar buat kita. Betul Ya. sekali. Karena hari ini memang UMKM yang kita tampilkan narasumbernya, yang memang supaya narasumber ini nanti memberikan kepada UMKM. Ya, setuju boleh. Karena ini sudah ada nih dari Mubinda tadi, sudah ada benak di kepala kita UMKM. Benar, Apa benar. pertanyaannya? Pertanyaan. Datang Pak Wan, perdagangannya. Ya, bagaimana strateginya? Nah, ada lagi lebih parah lagi nanti Pak Kadinnya ini. Ya. Waduh, gimana Bu? Ada bermain luar negeri ya Bu ya. Luar negeri. Bagaimana? Nah, saya sangat senang Bu. Ada rasa kebanggaan. Ternyata bola kaki kita kemarin itu
buatan Indonesia. Iya. Yang dipakai untuk Piala Dunia. Argentina loh. Itu luar biasa sekali. Nah sekarang bagaimana dari rumah yang terkenal dengan kerupuk pedasnya, bagaimana juga kerupuk pedas bisa sampai ke mancanegara? Betul. Begitu ya Pak ya? Iya. Selanjutnya kita berikan kepada Pak Jumpan untuk strateginya. Tunggu dulu, kita bisa dulu. Boleh tak kocok-kocok? Oh, kocok dulu. Biar lebih semangat ya. Lebih Silakan. semangat. Oke, silakan Bu. Bapak Gante kita tahan dulu. Boleh. Oke, kami minta ke sini. Ambil 2 nomor ya Bunda. Kita taikkan 2 nomor Bunda. Nah, 2 nomor. 1 dari Ibu. Oke, silakan. Oke, 1 lagi dari Ibu Bayangan. Berapa Pak? 5. Siapa lagi? Depannya 1, belakangnya 0. 0. 1 1 0. 1 1 0. Iya, silakan. Yang satu lagi, depannya 1, belakangnya 3. Depannya 1, belakangnya 3. 1 6 3. 1 6 3. Ada 2 kali. 1 6 3. 2 kali. 1 6 3. 3 kali. Agus? Bunda awak loh. Iya, kawan. Siap Bunda. Depan